10 bisnis model ini bisa mendatangkan omset miliaran. Orang-orang yang menggunakan bisnis model ini secara serius, mereka bisa menguasai market, menguasai pasar. Hai, saya Tom M. Sifli, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai 10 bisnis model yang tidak akan punah. 10 bisnis model ini bisa Anda gunakan 10-10-nya. Dan 10 bisnis model ini adalah revenue stream. Apa artinya? Kalau Anda punya jalur uang masuk, Anda pakai satu jenis model, berarti Anda cuma punya satu aliran uang. Kalau Anda punya 10 model ini di dalam satu perusahaan, Anda punya 10 jenis aliran uang. Nah, apa itu business model? Banyak orang bingung dengan kata-kata business model. Banyak orang tidak mengerti business model karena berpikir bahwa business model itu sama dengan business planning. Business model bukan business plan. Business model adalah 3 persyaratan dalam bisnis. Nomor 1, segala sesuatu yang Anda lakukan untuk memproduksi bisnis Anda, memproduksi produk Anda, mendesain, memanufacture, membeli raw material, mengambil sumber daya atau menciptakan sumber daya untuk menciptakan produk. Persyaratan yang kedua adalah segala sesuatu yang Anda lakukan untuk menjual produk. Dan yang ketiga adalah segala sesuatu yang Anda lakukan untuk mendapatkan income atau mendapatkan uangnya, omsetnya, penjualannya. 3 poin tadi memiliki berbagai jenis model. Ada banyak model, ada banyak cara untuk memanufacture, untuk menjual, dan juga menerima keuangan. Kita akan membahas 10 poin. 10 poin ini, yang pertama adalah bisnis model yang tidak akan pernah habis adalah advertising atau space renting. Menjual ruang iklan. Yang menarik teman-teman, banyak bisnis yang punya kesempatan untuk menjual ruang iklan mereka, tetapi mereka tidak memberdayakan ruang tersebut. Contohnya, punya toko di depan jalan raya, lalu kemudian tidak menyewakan tanahnya untuk advertising. Padahal bisa dipakai untuk bikin billboard, sewakan billboardnya, orang lain yang memproduksi, Anda dapat uang sewa dari billboard. That's advertising space, jualan iklan, ya. Contoh lain dalam jualan iklan adalah Anda punya toko, temboknya gede banget. Lalu kemudian tembok tersebut berada di tusuk sate. Jadi ada mobil jalan, di depannya toko Anda. Tokonya gedungnya gede lagi. Ada tempat untuk menempatkan iklan, itu bisa dijual dan mahal. Kenapa? Posisi tusuk sate. Kalau untuk rumah katanya tusuk sate nggak bagus, tapi kalau untuk bisnis tusuk sate itu bagus karena langsung kelihatan. Dan itu space-nya bisa dijual. Kalau nggak dijual, Anda yang pakai. Nah, berapa banyak dari kita sudah punya space yang besar, tapi nggak menggunakan space tersebut untuk jualan. Advertising space adalah salah satu income tambahan yang merupakan salah satu bisnis model yang tidak akan pernah hangus. Yang kedua, afiliasi. Afiliasi ini ada 2. Satu adalah Anda berafiliasi dengan produk lain, berafiliasi dengan agen, atau berafiliasi dengan distribusi, lalu kemudian Anda menitipkan barang-barang Anda kepada mereka. Jadi bisnis afiliasi. Ada banyak orang bilang konsinyasi, itu sama dengan afiliasi. Atau misalnya Anda melakukan dropshipping, itu juga afiliasi. Dan ini adalah salah satu model yang lagi booming dan berkembang hari ini. Kalau Anda punya produk, lalu Anda tidak mulai menciptakan affiliate team, Anda akan terbatas dengan orang marketing sendiri. Padahal kalau Anda bisa menyebarkan dengan affiliate team, affiliate marketing, ini akan membuat bisnis Anda tambah besar. Faktor yang kedua adalah kita yang menjadi affiliate. Jadi kalau tadi saya punya barang, saya jual lewat affiliate marketing. Tapi sekarang kita balik. Ada nggak barang orang lain di luar sana yang mau dikonsinyasikan di bisnis ini? Jadi jangan hanya Anda membatasi diri menjual produk sendiri. By the way, di Top Coach Indonesia kita punya konsinyasi juga.
Kita punya partnership dengan technology company. Kita punya partnership dengan software company. Kita punya partnership dengan social media marketing. Kita punya partnership dengan web developer. Kita punya partnership dengan perbankan. Kita punya partnership dengan venture capital. Ini semua partnership. Di mana ketika jasa itu disebarkan lewat kita, misalnya klien saya masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana, kita bisa menciptakan deal untuk mendapatkan revenue stream yang baru. Yang ketiga, kalau affiliate marketing, Anda harus melewati produk Anda harus dilewati oleh mereka, di mana Anda harus ngambil barang, bayar barang, lalu kemudian Anda jual. Yang ketiga, namanya broker. Broker itu cuma mempertemukan dapat untung. Jadi mungkin nggak Anda sebagai leader, sebagai business owner bisa mempertemukan. Nah, kita juga punya affiliate broker. Jadi di mana kalau ada klien membutuhkan sesuatu, kita pertemukan, tapi kita nggak ikut campur. Kita nggak mengambil administrasi proses, tetapi mendapatkan benefit. Bisnis model yang keempat namanya franchise. Nah, banyak orang berpikir bahwa franchise itu hanya franchise kuliner atau bahkan franchise lembaga pendidikan atau franchise apa? Ya, bukan hanya itu ya. Franchise adalah Anda memberikan izin penuh kepada orang untuk menjadi bagian dari bisnis Anda. Ambil contoh ya. Saya mengcoach salah satu tangki air. Lalu kemudian kita bekerja sama atau mencari toko-toko yang akan kita angkat menjadi perwakilan. Oke? Apa benefitnya? Kita akan menata tempatnya, kita akan rapikan, kita akan berikan sampel, kita akan berikan tangki yang dipotong dua untuk bisa menunjukkan lapisan-lapisannya. Kita akan memberikan SPG di situ dan kita akan memberikan training kepada semua karyawan di sana. Itu pun sudah bisa disebut franchise. Yang kelima, freemium adalah basic bisnis Anda adalah bagi-bagi produk gratis. Bagi-bagi produk gratis. Anda jualan gratis. Apa gratis? Bikin video gratis, nonton gratis, belajar bisnis gratis, semuanya serba gratis. Tetapi kalau mau lebih bayar, dan bayarnya mahal. Itu namanya freemium. Dikasih free banyak, setelah dapat free happy, lalu kemudian Anda membuat orang ketagihan. Setelah ketagihan, mereka mau bayar dengan lebih mahal. Tokopedia menggunakan freemium, Amazon menggunakan freemium, Google menggunakan freemium, Yahoo menggunakan freemium, dan masih begitu banyak bisnis di luar sana yang menggunakan konsep freemium. Anda Google Translate free, Google Doc free, ya, Google Drive free, semuanya serba free. Tapi kalau Anda mau tambah kapasitas, bayar. Kalau Anda mau yang lebih advance, ya bayar. Berapa banyak apps hari ini yang sudah menggunakan freemium system? Tapi ini semua tidak dibatasi oleh online. Ada restoran yang setiap hari Jumat ngasih makan gratis. Ada. Istilahnya rezekinya nggak habis. Rezekinya nggak habis. Dan mereka tetap survive sampai dengan hari ini. Bahkan tambah gede. Oke? 6. Ini leasing. Apa beda leasing dengan kredit? Bedanya leasing adalah kalau Anda kredit, Anda pinjam uang, Anda pakai uangnya untuk beli barang, Anda cicil uangnya ke bank. Kalau leasing, yang menjual adalah yang memiliki. Jadi namanya sewa beli. Hari ini saya bayar cicilan sewa, tapi nanti kalau udah lunas jadi milik saya. Itu namanya leasing. Kenapa leasing ini bisa menjadi business model? Karena bisa jadi ada produk-produk kita yang kita bisa lease out. Artinya apa? Customer bisa membeli produk kita dalam jumlah yang besar, tetapi dicicil belinya. Dicicil belinya. Suatu hari saya pernah dealing dengan salah satu merchandise company, ya, merchandise company, yang saya mengatakan begini, saya nggak mau beli sekaligus besar, saya nggak mau sekaligus banyak, saya mau beli banyak, tetapi dikirimnya sedikit-sedikit, kontraknya misalnya 1000, tapi saya hanya mau dikirim 1 minggu 100, berarti kira-kira 10 minggu sudah selesai. Itu mirip-mirip dengan leasing. Kenapa? Karena kita sudah
fix order 1.000, sudah harus bayar 1.000 tapi tidak dibayar lunas. Dibayarnya sesuai dengan agreement. Ya, dicicil 100, 100, 100, sama seperti kita leasing mobil. Leasing mobil adalah tahu harga mobilnya berapa dan kita sudah komit dengan payment kita setiap bulan dan kita sudah tahu batas akhirnya kapan harus selesai, kapan harus lunas. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya orang itu tidak melanjutkan pembayaran, maka mobil bisa ditarik dan itu adalah hak dari leasing. Yang ketujuh namanya marketplace. By the way, marketplace ini sifatnya lebih rumit daripada bisnis model lainnya. Kenapa? Karena di marketplace itu Anda bukan hanya sebagai affiliate, Anda harus bisa mengakomodir affiliate, Anda harus bisa mengakomodir penjual, Anda harus bisa mengakomodir pembeli. Jadi di sana ada broker, ada affiliate, ada penjual, ada pembeli, gabung jadi satu. Itu namanya marketplace. Mungkin nggak di bisnis UKM menjadi marketplace? Misalnya Anda jual kuliner, Anda juga merupakan marketplace. Bisa nggak? Bisa. Ada sebuah restoran saya nggak boleh sebut namanya, kotanya karena Anda pasti tahu. Lalu kemudian di kota tersebut beliau bukan hanya resto, tetapi juga menerima penitipan UKM-UKM yang mau menaruh barang-barang mereka. Jadi selain mereka jualan, tapi juga mereka menjadi marketplace UKM-UKM karena memang tempatnya agak luas. Nah, ini setiap kali jualan UKM akan bayar. Space-nya saja sudah laku. Jadi Anda mau naruh barang udah dapat uang. Barang terjual, uang masuk lagi. Jadi itu namanya marketplace. Mungkin nggak Anda lakukan? Silahkan Anda pikirkan. Kalau Anda bisa lakukan, Anda dapat extra income. Yang ke-8 namanya berlangganan. Anda menciptakan sesuatu yang bisa membuat pelanggan membayar rutin setiap bulan untuk berlangganan sesuatu. Bisa macam-macam, bisa memberlakukan berlangganan laporan, bisa langganan pelayanan tertentu, bisa berlangganan maintenance, bisa berlangganan service check up, ya, bisa berlangganan penggantian bahan baku, berlangganan apapun. Jadi Anda tidak jualannya satu-satu, Anda jualnya langsung 1 tahun. Langganan 1 tahun, setiap bulan pasti dikunjungin. Itu namanya subscription atau berlangganan. Apakah bisa? Anda pikirkan, kira-kira apa produk yang cocok untuk berlangganan yang bisa Anda tambahkan dalam revenue stream Anda, dalam business model Anda. Yang ke-9, fractionalization. Di fractionalization ini sebetulnya basic dari yang namanya ekonomi sharing atau sharing ekonomi. Satu mobil dipakai oleh orang dalam jarak tertentu, bayar sesuai jarak. Itu namanya fractionalization. Jasanya, value-nya terpakai, tapi hanya bagian itu saja yang dipakai. Lalu kemudian ada juga orang yang sharing helikopter, sharing private jet. Sekarang sudah ada tuh. Jadi Anda nggak usah beli private jet. Anda sharing ekonomi dengan pemilik private jet. Setiap bulan bayar berapa? Kalau Anda pakai, Anda bayar. Kalau nggak dipakai, ya Anda nggak bayar. Anda cuma bayar rutinitas setiap bulannya. Oke, semacam commitment fee atau kita sebutnya membership fee. Nah, bisa nggak Anda melakukan ini untuk bisnis Anda? Anda bisa pikirkan kira-kira seperti apa. Sekarang sudah berlaku untuk apa? Untuk kamera, untuk mobil, untuk pesawat, untuk helikopter, untuk alat berat. Itu sudah ada yang disebut fractionalization. Fractionalization artinya beli atau bayar sesuai pemakaian. Dan yang terakhir namanya reverse auction. Apa itu reverse auction? Kalau auction kan begini, satu barang ditandingkan atau dijual kepada orang-orang yang berkepentingan. Oke, saya punya ini. Ini by the way bukan dari besi ya. Satu, dilawan banyak peminat. Nah, reverse auction itu beda. Penjualnya yang lebih banyak. Pembelinya lebih sedikit. Kalau ini pembelinya lebih banyak, penjualnya lebih sedikit. Lukisan, satu dijual kepada banyak orang. Nah, siapa yang berani bayar harga lebih mahal, itu bisa jadi auction, namanya auction. Reverse auction terbalik. Di mana contoh reverse auction? Contohnya misalnya gini, ada banyak
graphic designer yang tergabung di 99 Design, yang jago-jago, profesional. Anda tinggal pilih sebagai konsumen, saya suka yang mana. Saya suka pekerjaan siapa. Atau mungkin Anda pergi ke Fiverr. Fiverr.com punya begitu banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk misalnya graphic design, untuk misalnya web design, untuk banyak hal. Lalu Anda milih. Konsumennya satu, pembelinya yang banyak. Itu namanya reverse auction. Nah, mungkin nggak dilakukan untuk bisnis UKM? Mungkin nggak? Saya kira sangat-sangat mungkin. Kalau Anda mau melakukan itu adalah salah satu bisnis model. Nah, 10 bisnis model ini bisa mendatangkan omset miliaran. Karena hampir semua orang-orang yang menggunakan bisnis model ini secara serius, mereka bisa menguasai market, menguasai pasar. Saya ambil contoh Facebook. Facebook itu bisnis modelnya apa? Advertising. Google, bisnis modelnya apa? Freemium. Amazon, bisnis modelnya apa? Marketplace. Tokopedia, bisnis modelnya apa? Marketplace. Dan seterusnya. Dan mereka memiliki bisnis yang sukses luar biasa. Kalau Anda bisa tambahkan di dalam bisnis model Anda bisa jadi miliarder juga. So thank you so much buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan lupa share, komen, like, pencet notifikasi, dan see you next time di video-video berikutnya. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.